Profesor Ali Akbar, walaupun Anda belum diangkat profesor, pokoknya saya nekat panggil Anda profesor aja ya. Karena saya menghormati Anda justru atas kekeras kepalaan Anda dalam mempertahankan pendapat-pendapat Anda ya. Ya sudah, saya kira pemirsa juga kita sudah berapa kali wawancara sudah tahu lah ini level terrible ini satu ya, anak nakal satu ini. Nah, ya, saya tanya sekarang, gimana nasib Gunung Padang? Iya, yang pasti harusnya sih nasibnya cerah ya, karena Menteri Fadlizon ya, Menteri Kebudayaan RI yang sekarang itu dia punya perhatian yang sangat tinggi terhadap situs Gunung Padang. Jadi pertama kali ya saat dilantik gitu ya, itu saya langsung ketemu dengan beliau sebenarnya ya, dan dia langsung nanya, dia kebetulan udah kan tahu gitu ya, udah kenal ya, dia langsung manggil nama panggilan aja gitu, dia langsung panggil, "Be, gimana Gunung Padang?" Itu saya bilang ya terserah Pak Menteri, saya bilang gitu. Kan Bapak yang punya wewenang gitu ya. Terus dia bilang, lanjut apa enggak? Ya terserah Pak Menteri, saya bilang. Tapi kalau baiknya gitu ya, Pak Menteri lihat sendiri lokasinya gitu ya. Jadi Pak Menteri objektif lah melihatnya gitu ya. Dan nggak usah dengan saya gitu ya, pasti nanti saya racuni gitu. Iya. Ya, jadi saya nggak menemani beliau ya pada saat kunjungan gitu, dan ternyata setelah kunjungan situs. Beliau akhirnya berkunjung Ya dengan Pak Wamen. Waduh, ya, saya dengan kalah Mas Wamen. Saya dia berdua gitu ya. Tanggal 31 Desember ya 2024. Jadi menjelang pergantian tahun, agenda khususnya di situ. Ya di situs Gunung Padang ya. Nah, Anda mendampingi beliau? Enggak, kan tadi ya, biar objektif lah gitu ya. Saya nggak mau ini tentu dia kan tahu persis bahwa saya pasti akan meminta supaya ada riset lanjutan ya. Tetapi ya saya nggak mau menemani gitu ya, biar beliau lihat sendiri lah gitu. Ya, kemudian beliau lihat sendiri. Nah begitu lihat situsnya langsung gitu ya, langsung di medsosnya dia, di medsosnya Kementerian Kebudayaan bilang ini penelitian harus dilanjutkan. Nah, dia bilang gitu ya. Nah, terus nggak lama setelah itu dia hubungi kan gitu ya. Saya udah lihat situsnya, emang keren, dia bilang gitu ya. Udah nggak ada lawan, dia bilang gitu. Dia kan udah keluar negeri kan, udah ratusan negara gitu ya. Terus kira-kira gimana? Terus saya bilang kalau boleh Pak gitu ya, hubungi semua peneliti yang pernah meneliti di situ gitu ya. Sampaikan hasil risetnya apa saja gitu ya, supaya pemerintah ya khususnya gitu ya, dan tentu khalayak bisa melihat ya sejauh mana penelitian berlangsung. Nah setelah itu silakan kementerian ambil kebijakan begitu ya, seperti itu. Ya singkat cerita akhirnya para yang pernah meneliti di situ akhirnya presentasi di sana gitu ya. Nah saya juga dapat kesempatan presentasi. Nah saya usulkan dua gitu ya. Yang pertama adalah penelitian lanjutan ya, yang sebenarnya sudah dinyatakan langsung oleh menterinya ya pada saat kunjungan. Yang kedua adalah pemugaran ya. Pemugaran. Nah, kenapa pemugaran menjadi penting? Karena yang pertama, kita mau melakukan penelitian ini cukup besar gitu ya. Kalau nanti batu-batunya bagaimana, terus lingkungannya bagaimana ya, sebaiknya langsung dipugar saja. Gitu ya. Dan kita tahu semua bahwa semua candi ya, katakanlah ya, semua candi di Indonesia ketika ditemukan itu juga nggak dalam kondisi yang sekarang. Ya. Misalnya berantakan ya, masih penuhi tumbuhan begitu, tanah. Nah kemudian dibuka pelan-pelan ya. Nah kalau boleh saya agak sedikit. Boleh. Kenapa? Itu tadi memang saya Angkor Wat juga begitu ya, ini belakangan Amazon banyak ditemukan ya, di dalamnya ya Borobudur. Kenapa sebetulnya? Fenomena apa tuh Pak? Kenapa kok mereka menyembunyikan diri? Sebagian pihak menyatakan disembunyikan begitu ya. Tetapi ya karena saya tidak tahu kepastiannya, untuk lebih mudahnya saya bilang ya ditinggalkan saja ya. Jadi suatu peradaban ya kemudian hancur entah karena bencana alam ya atau pertikaian dan lain sebagainya, akhirnya ditinggalkan. Karena yang pertama adalah lokasi tersebut istilahnya auranya sudah nggak ada lagi ya, atau berkahnya udah nggak ada lagi ya. Yang kedua, memang kalau kita bicara zaman itu masih ada tempat-tempat lain, jadi mereka bisa pindah ya.
Kalau zaman sekarang kan ya udah penuh orang di mana-mana ya. Jadi ketika Trawulan juga. Trawulan juga. Trawulan juga ya. Trawulan saya riset di sana beberapa tahun ya, 3 sampai 5 tahun ya. Itu peninggalan banyak sekali ya. Kita hampir setiap langkah lah katakan ya, setiap langkah kita jalan itu ketemu ya sisa-sisa tembikar ya, gerabah. Rasanya Anda sebagai seorang arkeolog itu happy-nya kayak apa? Happy benar ya gitu ya, betul ya seperti itu. Jadi kita melangkah tuh ketemu ya, paling ketika nyebrang di aspal itu ya nggak ketemu ya karena udah di aspal gitu jalanan ya, tapi ya hampir semuanya tuh ketemu ya. Ada peneliti juga yang itu pernah nggak Trawulan pernah pakai LiDAR yang pakai laser? LiDAR belum ya, itu apa? Tapi kalau menurut Anda kalau di Trawulannya sendiri sudah kota Pak sekarang Pak ya, sudah kecamatan besar lah katakan gitu ya, yang sudah ada bangunan-bangunan di mana. Ya, gitu. Tapi kalau di LiDAR LiDAR itu dia lebih efektif ketika pegunungan ada bukan pegunungan ya, pohon-pohon masih banyak gitu ya, terus nanti dengan radar tersebut ya, dengan LiDAR tersebut nanti dengan teknik komputasi seakan-akan dibersihkan itu ininya pohon-pohon sehingga kelihatan bentukan-bentukannya. Nah, kalau Trawulan dia masih sudah cukup bersih ya, sehingga yang kita fokuskan adalah di bawah tanahnya. Nah, tetapi ada Trawulan atau Majapahit itu kan besar ya. Sebenarnya dia juga mencakup sampai ke pegunungan di selatannya ya. Ada namanya Penanggungan ya. Nah, Penanggungan itu kalau Kanjuruhan saya nggak tahu di Kediri kalau nggak salah itu ya. Tapi kalau di Penanggungan itu ya, dengan mata biasa ya kita melihat itu mungkin ada 30 lebih kali ya peninggalan berupa candi ya, pemandian dan lain sebagainya ya. Nah, kalau pakai LiDAR tadi bisa ketemu lebih banyak lagi harusnya. Ya, seperti itu. Saya punya pengalaman pribadi waktu pulang dari Jerman. Kemudian saya kan ke Gedung Songo. Ya, kagum sekali kan ya, pokoknya tergetar lah. Tapi kemudian saya waktu mau pulang ke Semarang, mau ke daerah Bawen, saya masuk ke pelosok. Saya nemukan candi loh Pak. Oh gitu? Wah, soalnya bukan main. Tapi candi itu sudah menjadi bagian satu real estate. Oh ya, oke. Waktu saya datang, itu sudah mereteli, maksudnya sudah, tapi masih bentuknya masih kelihatan. Tapi saya pulang ke Semarang, kemudian ya karena saya bukan arkeolog, lupa saya. Kemudian berapa tahun, kemudian saya ingat lagi, saya balik itu hilang sudah. Hilang ya. Hal seperti itu banyak enggak? Banyaknya sih mungkin enggak ya, tapi ada beberapa ya. Ketika suatu lahan dikuasai oleh pengembang ya, ada beberapa kasus memang yang kita tahu ya, tapi ini sih terjadi beberapa tahun yang lalu ya, jadi bukan saya yang mengalami ya, tapi senior saya gitu ya. Kenapa Anda tekankan tidak Anda alami? Kalau Anda alami, Anda ngelawan enggak? Iya, harus kita perjuangkan. Ya, seperti itu ya. Karena kan ada peninggalan di situ dan sebenarnya tidak susah ya, dalam artian bukan suatu yang ketika kita harus mau bikin sesuatu yang lama harus dihancurkan gitu ya. Itu kan dengan kita bisa berembuk dengan arsitek ya, dengan planologi ya, bagian mana yang harus dipertahankan, bagian mana yang bisa digunakan, itu kan masih bisa gitu ya. Jadi nggak usah khawatir juga ya para pengembang kalau misalnya ternyata menemukan sesuatu. Anda kenal arsitek yang rambutnya gondrong itu? Oh, kenal. Kuncir itu. Iya. Kita riset bareng di Trawulan juga gitu ya. Beliau kan itu fanatik sekali dalam melindungi warisan-warisan arsitektur. Kebetulan kita waktu dia S2, saya lagi S1 gitu ya. Tapi ya kita berapa kali ketemu gitu ya. Oh, jadi memang Anda sepaham ya? Dan seperjuangan. Ya, riset bareng di Trawulan dan juga di Jakarta di MRT ya. MRT itu kan ketika saya fungsinya lebih ke pengawas sebenarnya, bukan penelitinya ya. Ketika dia masuk kan di dalam tanah tuh ya, di dalam tanah katakanlah mulai dari Fatmawati atau Lebak Bulus, Fatmawati itu masih daerah kosong tuh. Tapi menuju ke utara itu kan daerah sejak Sunda Kelapa ya, terus VOC itu kan ramai semua tuh. Jadi ya jangan heran ketika masuk ke kawasan Tamrin ke utara terus, udah banyak temuan di situ tuh. Dan Anda temukan?
Iya, kita lihat banyak ya, ada misalnya saluran air gitu ya. Tapi gimana? Itu semua hilang sudah sekarang. Akhirnya di situ ya, di situ akhirnya kita bikin istilahnya negosiasi gitu ya. Bagaimana caranya ya? Ada pembangunan, tetapi di sisi lain juga ada apa sih namanya, peninggalan arkeologi gitu ya. Akhirnya istilahnya preservation by record ya. Kita lestarikan dengan catatan, dan sebagian apa sih namanya, peninggalannya kita tampilkan ya. Kita tampilkan ya untuk sementara sekarang di stasiun kota ya, tapi nanti permintaan kami gitu ya adalah di stasiun-stasiun MRT kota itu sudah ya, ada. udah ada ya beberapa sampelnya. Apa itu yang relik-relik yang Macam-macam sih, ada pipa apa sih namanya ya, orang-orang Belanda macam-macam lah ininya, peninggalannya. Nah itu nanti kita harapkan di stasiun-stasiunnya gitu ya, yang dilewati itu ditampilkan. Ya, saya kasih contoh misalnya dulu tuh waktu saya ke Louvre ya, museum kan, mereka ingin pengembangan museumnya ke atas sudah nggak bisa, akhirnya ke bawah kan, gitu ya. Mereka gali, ternyata ketemu lagi peninggalan lain di bawah itu, gitu ya. Nah, pondasi-pondasi, pondasinya itu ditampilkan justru akhirnya kepada pengunjung, kepada khalayak, gitu. Dan tentu dengan apa kemampuan teknik sipil sekarang ya, arsitek juga zaman sekarang masih bisa ya, walaupun dia di dalam tanah gitu ya, seperti itu. Ya tadi waktu perjalanan ke sini aja kan kebetulan saya lewat Masjid Istiqlal dan lewat katedral. Ya. Saya lihat ini sebetulnya bukan arsitektur Nusantara kan. Sebelum Belanda datang dan sebelum Islam datang, pasti arsitekturnya beda kan. Ya, jadi waktu apa? Kan sekarang tuh ada apa sih namanya? Apa istilahnya tuh ya, terowongan ya? Iya, terowongan. Nah itu ketika membuat itu juga penemuan juga ada beberapa, gitu ya. Gitu. Jadi memang daerah itu tuh, aduh, padat itu sekali, padat, gitu ya. Pasti kalau melakukan apa pengembangan atau buat bangunan apa di situ, biasanya akan menemukan sesuatu di situ. Sebetulnya apa yang Anda lakukan ini dengan paleontologi itu bagaimana Pak? Arkeologi dengan paleontologi itu kan sama-sama gali-gali ke belakang. Jadi kalau paleontologi, paleo itu saya lupa ya, paleo itu tua ya. Ontologi kalau nggak salah kehidupan artinya ya. Ontonya kehidupan ya, logosnya ilmu gitu ya. Nah mereka itu lebih fokus ke organisme, misalnya hewan dan tumbuhan. Oh, organisme. Ya. Nah kalau arkeologi, arkaio itu artinya tua ya, logosnya ilmu, lebih ke budayanya, hasil karya manusia. Sehingga secara sederhana ya, secara sederhana arkeologi yang meneliti misalnya pisau, gerabah gitu ya, rumah gitu ya, bangunan. Nah kalau paleontologi itu dinosaurus ya, fosil-fosil gitu ya, seperti itu ya. Nah untungnya gitu, untungnya di Indonesia kalau paleontologi sepertinya belum berkembang ya, atau tidak jadi ilmu sendiri gitu ya, sehingga ya kajiannya akhirnya diajarkan oleh arkeologi. Seperti ini Pithecanthropus Anthropus, Erectus itu yang meneliti arkeologi. Ya sebagian oleh teman antropologi ya, tapi antropologi yang fisik ya. Kalau antropologi yang sosial budaya biasanya tidak meneliti itu gitu ya. Barusan saya dapat informasi bahwa kuantum itu kan sudah menyentuh komputer. Jadi komputer kuantum ya. Tolong otak Anda dianu dulu. Saya penyesuaian dulu. Gini, tapi yang mengejutkan saya kan komputer sekarang yang binari ini kan pakai energinya silikon. Kalau silikon kan kita tahu itu benda mati kan. Tapi yang kuantum ini katanya ya, saya nggak ngerti ini katanya lagi, itu pakai protein. Protein? Lah. Wah, udah kayak Nah, ini kan berarti komputer kuantum itu nanti mulai masuk bukan lagi dari anorganik tapi menjadi benda organik. Jadi artinya kan makhluk hidup. Ngeri kan Pak?
Nanti dari protein jadi RNA, jadi DNA, genom dan seterusnya. Nah itu dalam arkeologi DNA segala itu ada. Ada dipelajari ya, kita ya saya pelajari gitu ya, tapi memang tidak bisa khusus ya karena memang Iya, background iya. ilmu saya gitu ya. Sebagai contoh ya, ada satu riset kita ya, kalau kita mau bilang ahli DNA Indonesia tuh harus menyebut namanya Prof. Hera ya. Nah, kita kerja bareng ya, riset bareng untuk ada namanya repatriasi kerangka tentara Jepang ya di Perang Dunia Kedua, korban Perang Dunia Kedua ya di Papua dan Papua Barat. Tapi yang Jepang. Yang Jepang. Kalau yang ke Jepang nggak diurusin. Nggak. Nah, bagaimana taunya Jepang gitu ya? Ya, secara sederhana kan dia pakai baju Jepang gitu ya, gitu ya, pakai baju Jepang, terus memanggul senjata buatan Jepang, katakanlah demikian ya. Tapi kan setelah peristiwa perangnya kan tahun 45 begitu ya, atau 44 begitu ya, itu kan udah ya, rusak, udah ya, ya. maka tinggal sisa kerangka-kerangkanya saja gitu ya. Nah, tinggal kerangkanya. Saya tugasnya ya, saya dan teman-teman ya arkeologi tugasnya mencari kerangka itu ya dengan survei, dengan ekskavasi ya, Prof. Hera untuk ngetes DNA-nya. Nah, tentu ya saya harus belajar juga ya walaupun bukan ahlinya gitu seperti itu. Jadi ya apa sih namanya? Jadi Anda tadi menangkap apa yang saya utarakan, Anda menangkap ya? Iya, karena ya saya belajar juga itu ya. Walaupun sebenarnya dulu juga tahun berapa ya, 2005 ya, saya pernah belajar juga namanya bioarkeologi. Ya, itu di di Belanda saya belajar di sana beberapa minggu di Leiden University. Belajarnya udah kayak dokter, jadi di LUMC ya, Leiden University Medical Center. Datang pakai baju lab gitu ya. Nanti kerangka-kerangka dimasukkan di alat ronsen, di alat macam-macam lah begitu ya. Ya. Jadi saya tahu tuh ininya, sedikit banyak tahu lah gitu ya, proses cara kerjanya, konsepnya dan lain sebagainya. Begitu nyampe ke Indonesia ya, mendarat di bandara, ya udah hilang semua ilmunya. Kenapa? Karena kan butuh alat, ya kan? Alatnya nggak ada ya, jadi nggak bisa dipraktekkan gitu ya. Tapi untungnya sekarang kan saya bisa kolaborasi dengan para ahli DNA gitu ya, yang mereka punya alat itu gitu ya, seperti itu. Nah itu nyari kerangka tentara Jepang itu nggak habis-habisnya Pak. Kan mereka belasan ribu datang ke sini ya. Tanda petik numpang perang di sini lawan Amerika, lawan Sekutu gitu ya. Numpang perang. Tapi nggak dianggap loh kita. Kita dulu dianggap yang disebut itu Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia nggak disebut. Ya karena memang belum ada waktu itu. Ya seperti itu. Jadi ya keren juga ya komputer itu nanti begitu ya. Ada pakai protein ya. Iya. Itu. Wah itu tadi kan makanya Anda cerita organik itu terus saya jadi nanti balik lagi nih. Nah sekarang tema hari ini, jadi sebetulnya nanti hubungan, saling berhubungan kan. Ada nggak sekarang di samping proyek tadi dari tentara Jepang itu ya proyek-proyek arkeologi yang menurut Anda spektakuler juga? Kemungkinan spektakuler gitu Pak ya, kemungkinan spektakuler ya. Jadi beberapa bulan lalu gitu ya, akhir tahun lalu ya sebenarnya sih, akhir tahun lalu saya dihubungi oleh komunitas yang kalau saya kan sangat terbuka terhadap semua pihak. Jadi ya komunitas mereka yang tanda petik orang biasa gitu ya, kadang menghubungi saya melalui media sosial, ada temuan ini gitu, ada informasi ini gitu ya. Kalau ada waktu saya datang gitu ya begitu. Nah mereka ini apa sih namanya? Mohon maaf, jadi sebetulnya di arkeologi ini seperti musik ya. Ada yang musik akademis, ya toh, tapi ada yang musik akademis, tapi ada pemusik yang hobi musik begitu ya. Oh gitu. Dan arkeologi, dan saya tanya Anda kok. Nggak tahu saya. Arkeologi, kalau arkeologi gitu nggak? Nggak tahu. Ada kelompok yang seperti Anda, profesional akademis. Tapi ada yang seneng gitu loh. Iya, kalau yang seneng itu biasanya tidak disebut arkeolog gitu ya, tapi ya memang pemerhati aja, pemerhati gitu ya. Nah biasanya memang ya mereka kan agak segan ya menghubungi yang kampus atau ilmuwan begitu ya, karena kan mereka tahu tidak punya background gitu ya. Tapi ya mereka punya informasi. Nah kalau saya selalu, Anda kan tidak menganggap mereka rendah kan? Tidak dong. Ya, bahkan saya selalu bilang ya, legenda pun saya dengarkan, ya cerita rakyat, ya mitologi, ya tutur-tutur ya itu saya dengarkan, ya kalau saya ada waktu bahkan saya kunjungi gitu. Bahkan
sebagian besar penemuan saya justru dari mereka sebenarnya. Ya kan? Ya Bapak bisa bayangkan gitu. Saya kan istilahnya ilmuwan atau katakanlah peneliti, tapi keseharian saya di kampus, ya. Menara Gading. Ya, ya gimana ya jawabnya? Ya, Dalam arti positif lah. Seperti itu gitu ya. Nah, kita ya taunya pengetahuan ya dari yang sudah kita ketahui. Ya, kita dapat pengetahuan baru harusnya pasti dari pihak lain. Ya kan? Kalau kita memandang pihak lain itu katakanlah biasa saja, lebih rendah dan lain sebagainya, maka kita tidak akan pernah dapat pengetahuan. Jadi Anda nggak pernah menganggap ada pseudo saintis gitu, enggak ya? Pokoknya semua manusia ya. Iya, biasa saja gitu ya. Biasa saja. Justru tugas kita adalah meneliti itu. Gitu ya. Oke, nah sekarang kembali ke kenyataan. Jadi akhirnya ada komunitas bilang, Mas, kami menemukan gitu ya di dasar Laut Jawa gitu ya. Dasar Laut Jawa ya, di pantai utara Jawa berarti ya. Itu keramik ya, keramik dan kapal karam, bangkai kapal karam. Oke. Nah, terus saya bilang, ya biasalah, saya bilang gitu. Iya benar. Tapi tolong infonya lagi, karena di pantai utara Jawa kita pernah menemukan juga yang namanya peninggalan kita sebut kapal Cirebon, karena di utaranya Cirebon. Itu sekitar abad ke-10 kalau tidak salah ya. Itu kapal dari? Kapalnya, sebenarnya kapalnya Nusantara, karena ada sisa penelitinya melihat potongan kayunya itu apa sih namanya? Jadi bilah-bilah papan itu dihubungkan dengan ini apa sih namanya? Dengan pasak yang dari kayu. Itu khasnya Nusantara. Selain itu, yang kedua adalah dia diikat dengan tali. Ya, itu ini Bugis kan? Iya. Bugis. Salah satunya masih berkembang di perahunya Pinisi kan? Ya, seperti itu. Oke, nah, kapal Cirebon dia sebenarnya kapalnya Nusantara, tapi memang dia membawanya keramik-keramik Cina. Ya, keramik Cina itu ya memang era perdagangan waktu itu udah ramai sekali ya. Keramik Cina, terus ada juga barang-barang dari Timur Tengah ya, dari Arab gitu ya, seperti itu. Nah, ya jadi ini sedang berlayar ya, berdagang, terus karam di Laut Jawa. Nah, kalau yang ini yang baru saja dilaporkan ke kami itu adalah selain ketemu keramik Cina, juga ketemu gong. Ya, ini bisa dikatakan penemuan pertama, ya. Mungkin betul-betul di dunia, gong. Ya. Betul-betul gong. Bukan yang seperti dongson apa itu. Bukan, kan? Ya, dongson itu nekara ya, nekara atau yang kecilnya moko itu. Tapi bukan. Kalau ini alat musik. Alat musik, dan sebenarnya jumlahnya lebih dari satu. Dia tunjukkan fotonya banyak sekali. Itu ya, belasan mungkin 20-an gitu ya. Gong semua itu ya. Dan itu besar. Pernah penemuan di dunia itu ada yang ya kecil lah gitu ya. Kecil, dan itu jumlahnya nggak banyak gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan salah satu penemuan terbaru di Indonesia yang rencananya kita akan presentasikan sekitar 2 bulan lagi, ya, 2 bulan lagi. Kenapa akan kita presentasikan 2 bulan lagi? Karena sebagian sampelnya, nah ini nih yang menariknya. Jadi ada sampelnya yang dibawa, ya. Jadi difoto, terus ada sampel 2 dibawa diangkat ke daratan, ya, bersama keramik Cinanya tadi ya. Nah, keramik Cinanya ini dari era dinasti Ming, khususnya Kaisar Jiajing. Ya, kalau Mingnya itu kan 1300-an sampai 1600-an, Jiajing itu sekitar 1500-an, ya hampir 1600-an lah gitu ya. Nah, kok tahu? Apanya? Karena ada tulisannya di belakang. Ya, ada aksaranya. Nggak ada penelitian biokarbon nggak perlu, ya seperti itu. Nah terus gongnya ini gitu ya, si komunitasnya itu ya, asosiasinya sudah menyerahkan ke Pak Menteri Kebudayaan. Terus kami sudah komunikasi, terus dia bilang, dia udah manggil nama panggil aja tuh kerjanya tuh. Gitu. Bisa diteliti nggak? Bisa Pak, gitu. Itu nanti kita masukkan ke lab, nanti kita cek gitu ya, komposisinya apa, terus ini kira-kira buatan mana, gitu ya. Nah, akhirnya kita masukkan ke lab, dan itu gong perunggu ternyata. Gong perunggu ya, yang cara pembuatannya mirip dengan beberapa yang masih berlangsung bahkan sekarang di Jawa Tengah. Gitu ya, di Solo itu masih ada juga yang memproduksi begitu ya. Terus
Yang lebih menariknya lagi sebenarnya adalah ada temuan kerangkanya sebenarnya, kerangka manusianya. Jadi ini bergerak ke arah DNA. Ya, DNA gitu ya. Ada lagi saya ditunjukkan bahwa perahunya atau kapal yang karam itu juga menunjukkan ciri-ciri kapal Nusantara. Itu pasaknya dan Ya, jadi gitu ya. Kita harus melihat bahwa yang aktif melakukan perdagangan itu jangan-jangan dari sini sebenarnya. Dan produknya juga dari sini sebagian ya. Dan namanya pedagang ya memang ketika dagang ya ditukar kan? Ditukar ya, barang-barang campur begitu ya, seperti itu. Jadi ini akan merubah sejarah juga. Bisa jadi ya, karena yang dan aktif ini nanti dari kita. Cita-citanya Fadlizon terkabul karena akan menjadikan Indonesia pusat peradaban dunia. Oh gitu ya. Wah, dia ambisinya itu. Ya, Anda dukung itu. Nah, jadi nanti tes DNA-nya menjadi penting ya. Setelah ini kan masih musim hujan ya, sekitar 2 bulan lagi ya, itu ketika cuaca sudah mulai mendukung, itu rencananya kita nyelam ya, ambil sampel ya, terutama sampel kerangka ya. Nah, coba Bapak bayangkan ya, ada perdagangan ya, dia mau beli produk yang namanya seperangkat gong gitu ya. Itu kan kalau dia beli ya bukan cuma buat begini-begini aja gitu ya, dia harus tahu cara memainkannya. Jadi dia jangan mengambil pemain gamelannya. Ya. Jadi kami ya karena seperti masih sekarang kan banyak pemain gamelan ada di Moskow, ada di New York, keren ya. Iya. Anda happy ya? Happy. Ya, happy sekali karena yang saya pertama ya, aja happy. Yang pertama karena penemunya menghubungi saya, itu kan bagi saya merupakan suatu kehormatan ya, karena kan dia bisa menghubungi yang lain juga lah begitu ya, seperti itu ya. Terus yang kedua ternyata dia juga berbesar hati menyerahkan temuannya ke pemerintah ya kan. Kalau itu apakah dirahasiakan siapa yang menemukan? Iya masih ya. Karena kan berikutnya nanti kan kalau ketahuan gitu ya siapa gitu ya, nanti pasti akan diminta lokasinya mana gitu ya. Nah begitu lokasinya mana gitu ya, minggu depan udah hilang semua itu. Kayak Tutankhamun, makam-makam Firaun di Mesir itu. Iya, jadi ya harus ada jaminan lah katakanlah ya dari pemerintah ya, bahwa setelah ini kita riset bareng gitu ya, kita dokumentasikan yang baik ya, kita angkat sebagian sampel ya, lalu kita presentasi ya ke khalayak ya. Tapi perdagangan gelap arkeologi masih? Oh masih ya. Masih ya. Anda nggak tergoda untuk ikut cari untung di situ? Saya sih makannya nggak banyak sih Pak ya, jadi nggak perlu tambahan lagi lah kayaknya. Ya. Tempo hari kementerian mengundang saya, kebetulan memang Kementerian Kebudayaan gitu ya, ada kerjasama dengan Dirjen Bea Cukai gitu ya. Jadi bagaimana mempelajari modus-modus penggelapan keluar ya, penyelundupan keluar gitu ya, perdagangan gelap dan lain sebagainya. Nah kebetulan saya diminta menjadi narasumber, itu masih berlangsung Pak ya, karena ya tadi ya banyak sekali artefak kita ya, peninggalan kita yang keren-keren gitu ya, dan mereka pengen punya gitu ya, di luar itu pengen punya ya, maka ya masih berlangsung ya, apalagi yang di perbatasan atau apalagi yang perbatasan darat ya, apalagi yang lautnya antara satu pulau dengan pulau negara lain itu berdekatan, itu mah kalau yang sekarang di Afrika kan Benin itu kan yang paling banyak betul. Bea cukai. Jadi bayangkan Pak ya, ada kapal gitu ya, isinya gamelan gitu ya, seperangkat alat gamelan ya. Saya berani bilang begitu karena belakangan akhirnya saya pelajari gitu ya. Kalau gong lebih satu dan banyak ukurannya beda-beda gitu ya. Itu orkes sudah. Itu udah istilahnya ensemble ya, udah orkes ya, gitu ya. Karena orkes kan cuma 2 Pak. Oh gitu. Yaitu orkes simfoni barat dan gamelan. Oh gitu. Yang lain itu bukan orkes. Wow, kalau gitu sekarang gantian nih saya yang nanya Bapak nih.
Iya, kalau Karena itu saya mau presentasi ini iya, setelah ya, ini ya. Bapak bilang ya berani saya. Gitu ya? Kan Cina juga menganggap mereka punya itu orkes. No, Ah, no. Thailand, no. ah. Tapi kalau gamelan, karena saya orang Indonesia Oh, juga gitu ya. Nah, jadi begini, selain apa seperangkat tadi ya, kita lagi cek. Saya gitu. kan muridnya Kinarto Sabdo. Apa tuh? Kinarto Sabdo. Hah? Nah, Saya Anda belum ini tahu. harus belajar. Coba itu ya, di situ patung beliau. Hah? Patung beliau itu saya resmikan di sini, dan ini ruang yang kita ini ruang Kinarto Sabdo. Dan beliau itu Bapak Gamelan. Bapak Gamelan, oh iya, saya harus banyak belajar nih. Yang sedang saya usahakan untuk diangkat menjadi pahlawan nasional seperti Ismail Marzuki. Oke. Karena kalau sudah bicara ini musik tadi karawitan Jawa, he is the Beethoven gitulah. Beethoven ya. Jadi ya ini kalau beliau dengar ini juga beliau juga berbinar-binar. Nah, saya mau nanya nih sama Bapak nih. Jadi kita udah uji materialnya ya ke lab untuk ngecek komposisi mineralnya apa saja begitu ya. Nah, selain itu kita juga pelajari bentuknya, permukaannya. Nah, kita pelajari kalau yang namanya gong ya atau semacamnya, kalau di beberapa negara itu flat ya, flat. Ya, Cina flat. Ya, kalau yang kita temukan di Laut Jawa itu ada nipelnya ya, maju begini. Nah, tapi ada yang menarik. Di antara ini kan maju begitu ya. Nah, di sekelilingnya tuh ada kayak semacam ceruk gitu ya, apa? Masuk ke bawah. Selokan gitu ya. Iya, selokan, semacam selokan. Nah, itu saya lagi pelajari apakah itu apa sih namanya? Ya semacam tanda ya bagi pembuatnya gitu bahwa ini karya saya, atau ada dampaknya bagi nada? Saya jawabnya juga secara pendapat saya pribadi. Menurut saya itu adalah fungsi untuk biar bagaimana kan secara berkala gong itu alat musik kan harus disetem istilahnya, disetem. Itu untuk menyetem. Untuk nyetemnya. Ya, nah karena di Jawa itu setemannya itu beda Pak dengan piano ini beda. Bahkan saya dari seteman itu bisa belajar Pancasila itu asalnya dari pentatonik. Nah, gong itu kan pentatonik. Cuma kan ada titi nadanya kan ada yang pelok dan selendro. Nah, kalau ini guru saya itu tapi walaupun itu pelok dan selendro, kalau gong is gong. Jadi nada dasarnya itu. Nada dasar itu, terus di stem gitu ya pakai. Iya, nah itu biasanya perlu di stem. Ini saya bukannya saya ahli gamelan, bukan. Karena saya yang nggak ada lagi Pak ahlinya Pak. Ya ahlinya jadi apa? Ya mengambil ya arkeologis lagi saya kira. Anda ini yang nanti akan melahirkan teori-teori kemudian. Ya hipotesa juga. Iya. Kan fisika kuantum itu kan semua itu hipotesa Pak. Yang akan terbukti kenyataannya ada, tapi kalau Anda tadi kan sudah pertanyaannya sudah antara why dan how. Itu sulit memang. Arkeologi kan banyak juga hipotesa kan, ada teori kan kemudian. Tapi menyenangkannya justru di situ. Iya, betul. Ya tapi ya minimal Anda waktu saya bilang teori komputer kuantum itu akan pakai protein, Anda kan sudah merasakan kan ada sesuatu yang indah di situ. Ya itu si gong itu 53 panjangnya ininya. Ada berapa sebetulnya yang ada apa? Kalau yang diangkat 2. Yang diangkat semua? Belasan mungkin gitu ya, kelihatan itu. Wah itu komplit itu Pak. Komplit itu ya? Betul-betul orkes gamelan yang tingkat filharmonik itu gitu? Ya. Karena biasanya ya bahkan ada yang cuma satu. Ya. Dan saya paling kalau gong saya bisa lah main, tapi ada alat bukan yang gong yang tidur begini yang namanya saron. Itu nggak ada nipelnya.
Yang mana? Saron itu nggak ada Oh, nikel. yang sarannya nggak ada nikelnya. Nggak ada nikelnya. Nah, yang jadi saya browsing gitu ya, penemuan yang seperti itu paling cuma 2 di dunia. Nah, tapi Yang satu di mana? saya lupa itu di di Vietnam atau di mana gitu ya. Tapi dia flat itu. Iya. Dan kecil. Kalau flat ini itu bukan gong. Itu kalau di Indonesia, kalau di Jawa disebutnya itu saron atau Saron, kenong ya, atau betul. kenong aja. Nah ini dia ada juga yang tidur gini. Ada yang tidur juga. Pokoknya kreatif lah orang-orang Jawa itu anunya. Iya, nah, Dan gamelan Solo dengan Jogja beda. ya. Guru saya itu orang Semarang. Ah. Dia bikin lagi. Oh gitu. Nah, saya akhirnya mempelajari yang gong ya karena baru punya aksesnya yang di Solo, akhirnya saya ke Solo. Gitu, saya lihat ininya, apa sih namanya? Oh, Sama nggak? kayaknya mirip sekali. Ya. Mirip ya? Mirip sekali. Ada slogannya Iya, juga. gitu ya. Jadi ada, dan itu istilahnya udah tua sekali itu gong yang di Iya, di Solo ya itu. sampai kalau mau dipakai pakai ruatan dulu. Iya, tuh, iya. ya. Jadi Nah, disiram. begini. Oke, itu saya kira betul spektakuler, apalagi ada kaitannya dengan musik. Kalau Ada lainnya lagi? saya satu terakhir nanya sebelum Bapak lanjutkan. Kira-kira Pak ya, bisa nggak ya dengan temuan yang ada itu dimainkan atau dicoba gitu ya, sehingga keluar nadanya atau keluar Itu apalah gitu ya? saya sebaiknya Anda bicara dengan wayang orang Barata. Kayak orang Barata ya? Oke, itu teman-teman saya semua di sana. Nanti kalau memang Anda mau sebab begini, tentunya kita ingin memainkannya, tapi jangan sampai karena kita mainkan jadi rusak. Iya, betul. Jangan Nah, sampai yang rusak. mengerti itu mereka. Itu ada intuisinya, Pak. Ada intuisi ya? Ilmunya nggak ada. Ya. Itu perasaan. Iya. Itu betul-betul perasaan, Pak. Oke. Jadi kalau mama itu bapak, saya ngomong ke teman saya, Mas Kentus, itu dia kok budayaan juga. Oke. Nanti sebaiknya dicoba apa enggak? Oke. Sebab jangan karena Iya, seneng iya. gua jebret enggak. Iya. Kan mubazir semua itu Mubazir, nanti, Pak. Hati-hati. Gitu. Iya, oke, siap. Oke? Nah. Nah, ada lagi lainnya? Ada yang menarik juga ketika ini kan apa sih namanya ya katakanlah bulan Ramadan gitu ya, itu kajian tentang Islam dan penemuannya cukup banyak ya. Nah lalu beberapa kali saya diundang, kira-kira ada nggak peninggalan apa sih namanya yang terkait Islam di Indonesia gitu ya, terutama zamannya nabi-nabi begitu ya. Saya bilang kayaknya nggak ada deh gitu ya. Tetapi memang di surat Al-Insan ya, para peneliti sebagian sudah mengangkat ini ya, di surat Al-Insan ayat 5 disebut kata kafur ya. Kafur ya. Kafur itu sejenis campuran minuman ya. Nah, menurut Hamka ya, ulama besar kita menyatakan kafur itu adalah kosakata asli Nusantara yang kemudian diadopsi atau diambil oleh bangsa Arab, yang kemudian akhirnya masuk dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Nah, kenapa dia bilang begitu? Karena kafur itu ya, yang akhirnya mengacu pada tumbuhan yang menghasilkan zat, yang kemudian zatnya itu dipakai untuk mengawetkan, untuk membuat wangi dan lain sebagainya. Itu yang paling terkenal ada di Sumatera. Kafur. Ya, kafur. Ya, dan salah satu bandarnya atau pelabuhan untuk perdagangannya adalah Barus. Makanya dikenal sebagai Kapur Barus. Barus. Nah sementara itu gila ya sudah ada catatan-catatan Yunani gitu ya, abad kedua gitu ya, abad kedua yang menyebutkan ada daerah Barus ya, yang punya komoditi atau komoditas seperti yang tadi gitu ya. Nah belakangan lagi akhirnya kita tahu kan bahwa daerah Barus memang temuannya banyak sekali, ada makam-makam Islam ya. Ada ya si Kapur Barus itu sendiri. Itu, Pak? Di sekitar Tapanuli itu. Ya, pantai barat ya, pantai barat Sumatera. Pantai Jadi barat nggak Sumatera. kena tsunami? Nggak terlalu kena ya. Yang utara yang kena kan. Ya. Nah, tapi sekitar 3 tahun yang lalu para peneliti menemukan lagi situs dekat situ juga, namanya situs Bongal. Ya, situs Bongal. Di situ bahkan situs Bongal. Berupa apa itu situsnya? Dia sebenarnya udah agak berantakan ya, karena ada udah digali begitu ya, seperti itu.
Nah, itu ketemu koin-koin apa sih namanya dinasti Abbasiyah begitu ya. Terus kemudian ketemu juga sisa-sisa perahu. Ya, perahu sekali lagi perahunya Nusantara. Gitu ya. Yang pakai itu kayu dan simpul. Ada tali apa ijuknya. Nah, akhirnya Anda tahu peradaban Inka? nggak tahu. Ya baca-baca aja tapi belum pernah. Kuipu. Belum. Simpul. Bahasa simpul. Jadi mereka menggunakan, kalau kita kan pakai aksara kan? Iya. Oh iya betul, mereka gambar. Ya. Bukan, simpul betul-betul tali. Oh simpul tali? Iya. Dan itu ternyata dulu dipikir itu cuma untuk matematika, aritmatika hitungan 1, 2, 3. Enggak, untuk bahasa. Jadi gila ya, ini ada cerita gini ini kemana-mana loh. Nah, jadi kembali ke kapur itu ya. Nah, kapur itu ya ada hadis ya. Hadis berarti zamannya Nabi Muhammad gitu ya. Itu digunakan untuk ketika ada yang meninggal gitu ya, disiram gitu ya. Nanti di penyiraman yang terakhir itu menggunakan campuran kapur itu. Ya, seperti itu. Jadi di Al-Qur'an ada gitu ya, dan di hadis juga ada. Ada. Ya, maksudnya betul. Anda kata sudah, kapurnya ada. Disebut. Anda temukan juga. Tadi Pak Hamka juga udah baca itu tahun 70-an ya, di tafsir Al-Azhar itu ya. Nah, seperti itu ya. Dan pohon kapur ya sampai sekarang masih bisa kita jumpai. Ya, dan cukup menyebar sebenarnya, termasuk juga ada di Pak Barat ya di. Iya, kan saya juga yang menjadi menarik adalah kalau kita coba rekonstruksi lebih besar lagi gitu ya. Ada laporan-laporan perjalanan ya, ada namanya misalnya Sulaiman At-Tajir gitu ya, pedagang lah gitu ya, dari Persia gitu ya, dari Persia dia bilang dia mau kalau nggak salah bukunya tuh Walsin Walhin kalau nggak salah, antara India dan Cina ya, jadi dia berdagang di situ gitu, nah lewat daerah yang kita sebut sebagai Sumatera sekarang ini. Ada pernah ke situ? Kemana tuh? Ke itu, daerah itu. Yang daerah Sumateranya? Iya. Pernah. Kalau yang Sumateranya iya, tapi kalau yang Persianya belum. Enggak, yang ini, yang ya, Sumatera pernah. Nah, tapi yang menariknya begini Pak, ya. Yang lebih menarik lagi adalah kita tahu bersama bahwa produk-produk ya seperti kemenyan gitu ya, kapur gitu ya, itu sudah tersebar di Timur Tengah. Dan tanaman-tanaman itu kan nggak ada di Timur Tengah. Iya, kalau kemenyan dia insensi kan. Iya. Nah, mari kita bayangkan gitu ya, itu perdagangan ya, produk-produk itu datang dari diambil dari Nusantara ya. Kali ini kita bilang menggunakan perahu dari Nusantara dibawa ke selatannya Semenanjung Arab itu ya, Yaman ya, jadi kita pusat peradaban dunia. Nanti pelan-pelan naik ke atas ya, ke Mekah, Madinah, sampai akhirnya terus ke utara ya, diperdagangkan sampai Petra, Yordania. Ya, seperti itu. Nah, saya sudah ke sana cek gitu ya. Ada dupa, ada ya semacam Iya. Itu ya. Kalau yang dia di Saudi Arabia. Nah, di Saudi Arabia gitu ya. Saudi Arabia. Jadi sekarang tuh banyak di informasi-informasi gitu ya. Ada Madain Saleh gitu ya. Kota Nabi Soleh gitu ya. Iya. Kota Nabi Soleh. Saya udah pelajari betul gitu ya, gambar-gambarnya gitu ya. Ini mirip Petra gitu ya. Persis Petra. Iya. Nah, kebetulan Madain Saleh saya belum pernah ke sana gitu ya. Tapi Petra saya sudah. Nah, Petra saya sudah pelajari dokumen-dokumennya. Dia bilang 500 sebelum Masehi. Petra itu 500 sebelum Masehi sampai awal abad Masehi. Nabatean ya, bangsa Anbat atau Nabatean ya. Nah, 500 Masehi, 500 sebelum Masehi. Nabatean itu terpengaruh Romawi apa mereka mempengaruhi Romawi? Mirip periodenya tuh, mirip sekali ya, mirip sekali. Tapi Nabatean udah berjaya waktu itu, ya udah berjaya kan. Romawi di atasnya lagi sedikit, di Laut Tengah ke utara lagi gitu ya. Nah, kalau dia kan di selatannya Laut Tengah kan, di selatannya Laut Tapi Tengah. Mereka nggak pernah ketemu. Nanti ketemu ya, karena nanti kan Romawi, Makedonia, Alexander Agung kan ke selatan, terus sampai ke Mesir gitu ya. Nah, peninggalan di Petra itu abad 5 sebelum Masehi, termasuk juga di Syria juga punya sebenarnya peninggalan seperti ini ya. Di Syria punya gitu. Tapi yang paling ngetop yang di Petra itu ya, Yordania. Nah, sangat maju sekali. Syria yang di mana? Ya? Syria yang mana?
Palmer apa Iya, apa Palmera. saya Iya. cuma baru baca-baca aja, belum melihat ke sana gitu. Pernah ke situ. Oh gitu ya. Cuma saya nggak ngerti gaduh-gaduhnya, nggak Nah, ngerti. itu satu ini. Iya. Mereka satu angkatan ibaratnya gitu. Satu bangsa ya, Iya. satu bangsa dan satu angkatan. Nah, ibu kota Nabatea kedua istilahnya gitu ya. Ibu kota pertamanya adalah di Yordania itu ya, Petra. Ibu kota keduanya adalah Madain Saleh. Nah, kalau melihat usianya, maka sekitar 500 sebelum Masehi itu periodenya sekitar Nabi Isa Al-Masih ya, Yesus gitu ya. Nah, sehingga kalau si Madain Saleh ini disebutnya kota Nabi Soleh gitu, maka tidak cocok ya. Dalam tradisi Islam ya, kalau kita baca kitab suci gitu ya, Al-Qur'an, maka urutan nabi kurang lebih adalah setelah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan Ibrahim. Ya, nah setelah Ibrahim itu nanti Ibrahim punya anak. Jadi ya? Soleh itu sebelum Ibrahim. Jauh sekali, tua sekali dia. Ya, Kalau Ibrahim itu sekitar kalau di 1800. Perjanjian Baru apa itu? Nggak ada. Oh, malah nggak ada dia. Hud dan Soleh setahu saya tidak disebut di Perjanjian Baru. Kalau nabi yang lain mirip namanya udah semua ya. Ibrahim, Abraham, Moses, Musa gitu ya. Nah, Ibrahim ke Isa. Ibrahim ke Isa ya, Isa katakanlah 1 Masehi ya. Isa terus lebih tua lagi itu nanti ya inilah macam-macam banyak gitu ya. Tapi ya, saya langsung loncat ke ini saya hafalnya lebih mudah dari Ibrahim ke bawah gitu ya. Dari Ibrahim itu nanti kan ada Ismail, Ishak gitu ya. Lalu kemudian nanti Yakub. Oh. Ya, nanti Yakub. Nanti setelah Yakub Yusuf. Iya. Setelah Yusuf agak jauh Musa. Ya, Musa itu sekitar 1200-an ya. Ibrahim itu sekitar 1800 atau 1700 sebelum Masehi. Kalau Musa 1200 sebelum Masehi. Jadi Musa itu hidup di antara sekitar Jadi sebetulnya Ramses. Musa itu orang Mesir atau orang Yahudi? Kalau dari kisahnya ya dia dia bukan orang Mesir. Dia bukan orang Mesir gitu ya. Tapi ya keturunan keturunan dari bangsa-bangsanya Yusuf. Ya kan Yusuf kan sudah lebih awal di Mesir gitu ya. Yusuf, yang pakai mimpi-mimpi. Ya, Yusuf terus kemudian Musa, nanti Musa dan Harun gitu ya. Terus bawa nanti setelah itu 1200-an sekitar 1000 sebelum Masehi itu Nabi Daud ya, David. Ya. Jadi Daud diakui ya kan? Ya. Daud diakui. Ya, di Daud, tapi Al-Quran. dia ada David ya, King David atau Daud ya. Terus nanti di tahun 900 sebelum Masehi ada Sulaiman ya, King Solomon ya. Baru nanti satu Masehinya Isa. Ya, atau Yesus gitu ya. Nah, setelah itu baru 500 Masehi Muhammad gitu ya. Nah, jadi antara Isa dengan Muhammad nggak ada. Nggak ada. Itu kan yang makanya ditunggu-tunggu tuh ya. Mana lagi nih ada nabi lagi gitu ya. Nah, jadi baru 500 tahun kemudian. Nah, jadi si Madain Saleh itu gitu ya, itu menurut saya bukan peninggalannya Nabi Soleh. Karena Nabi Soleh itu harusnya lebih tua dari 1800, lebih tua dari Ibrahim. Ibrahim itu kan 1800-an. Jadi saya mengusulkan tempo hari waktu saya diundang saya bilang diundang kemana? Apa namanya? Diundang kemana? Ke kementerian ada, tapi kementeriannya bukan yang kebudayaan ya, karena ini terkait ayat-ayat Quran gitu ya. Saya bilang kalau mau gitu ya, bangsa Indonesia berkiprah, kita riset di sana gitu ya, kita riset di sana gitu ya. Insya Allah saya nanti tunjukkan ya lokasinya Nabi Soleh. Gitu ada ya. tahu? Kemungkinan tahu gitu ya, karena ada panduannya lagi. Panduannya lagi adalah selain yang Quran tadi ya, dia kan bikin kaum Nabi Soleh itu membuat bangunan, ya memahat bangunan ya di pinggir di bukit-bukit gitu ya. Maka peninggalannya seperti itu. Tapi yang pasti bukan yang sekarang kelihatan karena itu muda sekali istilahnya, muda sekali. Gila ya? Ya, bangsa Nabatean bukan kaum Samud, bukan kaum Samud. Ya, Nabi Soleh itu dengan kaum Samud. Ya, atau bangsa Samud ya. Nah, kalau yang Petra dan peninggalan yang sekarang itu bangsa Nabatean. Ini muda ini ya? Muda ya.
bagi arkeologi Anak-anak gitu. masih balita. Oh tapi Ya. keren loh Bapak. Kalau Ya, kalau anu itu, waduh. Iya, nah Saya terus, sangat ya, sangat nah, panduan berikutnya adalah hadis Nabi ya. Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan ya untuk bertempur ya di daerah Tabuk ke utara Madinah ya, ingin itu perang Badar bukan? Belum, bukan perang Tabuk namanya, Oh, sekitar 9 Hijriah, tahun 9 Hijriah ya. Nah, itu dia melewati suatu daerah yang dia bilang jangan lama-lama di sini. Gitu ya. Ini adalah daerah yang pernah ditinggali oleh kaum Samud yang kemudian diazab. Makanya waktu saya mempelajari tadi ya kalau saya Madinah yang salah kan itu, ya, itu memang dulu kan dihindari kan. Betul, dihindari. Nah, sekarang Iya. dijadikan tempat wisata. Iya. Dijadikan tempat wisata. Tapi saya mau bilang ke wisatawan bukan itu tempatnya gitu ya. Untung saya belum ke sana. Oh, iya. Tapi harusnya nggak jauh-jauh, Pak, ya. Clue utama, panduan utama adalah pelajari perjalanannya Muhammad dari Madinah ke utara, ke arah Tabuk itu. Karena Tabuk itu sekarang apa? di sekitar situ juga sih sebenarnya. Bukan Tobruk, bukan ya? Bukan. Di sekitar situ juga, ya. Di utaranya Madinah, Anda belum tahu? nyampe ke, ya. Tapi taunya berdasar belum secara ke belum sana. dicek, belum dicek. Anda sudah ngomong sama Adlisan belum? Belum, nanti dia mau juga lagi. Belum mau. Loh, pasti dia mau dia dukung loh. Biar Iya. kan ada butuh Betul, butuh ya. biaya Karena ini satu kesempatan besar ya, kontribusi peneliti kita terhadap bangsa lain. Iya. Ya itu maunya Adlisan. Iya. Dan sebenarnya sih harusnya support ya bangsa lain atau negara lain ya, karena mereka juga kan katakanlah ya Arab Saudi itu kan di Al-Quran disebut ya, di surat Quraisy ya, bahwa kebiasaan bangsa Quraisy untuk bepergian pada saat musim panas, dia perginya ke utara, ke Syam, karena waktu itu musim dingin di Syam, di Syria, Levatian ya Pak, Leviathan itu ya, apa namanya, daerah yang termasuk Libanon segala macam-macam itu ya, Israel segala gitu, Palestina itu musim dingin. Maka ketika musim panas mereka ke utara berdagang, ambil barang dagangan. Quraisy ya, Quraisy. Tadi Anda menyebut orang-orang Quraisy kan? Oh, Quraisy. Quraisy. Suku Quraisy itu atau bangsa Quraisy itu biasa melakukan perjalanan, ya, berdagang. Kalau musim itu dengan Beduin beda. Baduy lain lagi. Kalau Baduy dia yang mengembara di sekitarnya. Kalau yang Quraisy dia menetap di sekitar Mekah. Ya. Nah, yang bangun ini siapa? Yang bangun apa tuh? Yang bangun lokasi nanti yang Anda mau temukan ini nanti itu sebetulnya siapa? Bangsa yang sebenarnya sih mungkin udah campur ya, campur. Iya. Tapi karena harusnya pernah disebut di situ pertama peradaban agraria itu mulainya di situ gitu loh. Dulu kan katanya betul. Mereka kalau piaraan itu kan dibawa kemana-mana, tapi belum menetap gitu loh. Iya. Memang ada satu kajian tapi belum saya dalami betul ya. Di tahun-tahun segitu kondisi iklim ya dan geografisnya tidak seperti sekarang, ya, lebih hijau. Ya, lebih hijau. Tapi nanti kita cek lagi gitu ya. Nah, yang menariknya tadi ya, kenapa bangsa atau Arab Saudi sekarang kemungkinan akan mendukung, karena mereka perlu juga untuk pariwisata ya. Tentu mereka juga ingin menyampaikan informasi yang benar gitu ya. Yang kedua, mereka pasti suka karena ada nanti kaitannya dengan Nusantara. Ya, tadi ya, suku Quraisy itu ketika musim panas dia ke utara ambil barang-barang dagangan ya, termasuk barang-barang dagangan dari Petra segala gitu ya. Ambil dari orang Yunani Romawi, naruh barang di situ, akhirnya barang-barang Eropa nyampe ke Mekah gitu ya. Nah, selanjutnya ketika musim dingin ya, mereka ke selatan cari yang lebih hangat, yaitu ke Yaman. Nah, di Yaman itu ya kan produk kan terbatas, ya, pasti dia ngambil dari tempat lain, ya, yaitu di laut bagian selatan, ya, ketemulah dengan Nusantara. Ya, seperti itu. Keren ya. Wah, bagus Pak.
Bagus. Ya, mudah-mudahan nanti ada Bagus support Pak, dari betul negara bagus. lain. Saya sampai terharu saya ya anunya karena ya ada menggatuk-gatukkan pasal-pasal yang berkeliaran di otak saya ini. Ya karena saya kan bukan arkeolog, ya tapi saya sangat perhatian ini. Petra saya nggak begitu nggak begitu impress. Tapi ini deh yang sekarang namanya median Madain Saleh, Madain Kota. Itu sangat perhatian, Pak. Dan ya entah kenapa itu pokoknya, atau mungkin juga karena belum banyak yang tahu ya. Bisa jadi. Nah, yang pasti sebenarnya sih pemerintah Arab Saudi jujur dia ya, ketika dia mengajukan Madain Saleh atau Al Hijr atau Hegra kalau bahasa Hegra itu dia ajukan sebagai World Heritage, kan harus bikin dokumen. Ya, nah ketika bikin dokumen itu dia tulis ini peninggalan abad 1 sebelum Masehi. Itu dia fair aja sebenarnya gitu ya, fair abad 1 sebelum Masehi dan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Nabatea. Gitu. Jadi dokumennya jujur gitu ya. Terus kemudian UNESCO sudah meresmikan atau menetapkan bahwa Madain Saleh sebagai World Heritage. Ya. Tapi kalau masyarakat umum tahunya kan itu adalah kotanya Nabi Soleh. Wah gitu ini ya. Nanti penemuan Anda bisa merubah UNESCO juga ya. Iya tahu ya, dia nanti akan mengkoreksi itu semua nanti disesuaikan dengan. Why not? Ya kenapa ya UNESCO kan tidak kebal salah juga. Dia bisa salah juga kan. Ya seperti dia kan gua bingung mau ngakui Riok itu pusing apa. Oke, keren loh. Bagus loh. Saya sebenarnya harus mencari penemuan-penemuan baru gitu ya. Karena saya khawatir nanti diundang lagi oleh Pak Jaya. Saya habis bahannya. Saya tadi. Tapi kemarin Pak David itu Prof. kamu cerita katanya dia di Toba. Ya di Toba. Oh Pak Dani. Iya. Ya. Apa itu? Sebab dia cerita, Pak ini iya, hebat. Betul. Dia sudah menunjukkan berapa kali ininya. Karena itu kan kaldera kan sebetulnya. Iya. Dia sudah menunjukkan beberapa hasil risetnya gitu ya, tapi memang saya belum sempat ke sana gitu, makanya saya belum pernah komen. Tapi gitu ya. Ini menurut Anda juga akan spektakuler kan? Bisa jadi ya, karena waktu saya tempo hari kan sebenarnya saya riset ke Gunung Padang berkali-kali gitu ya, terus kemudian dapat informasi dari Pak Dani Hilman dan kawan-kawan gitu ya, pakai data geofisikanya dia kan. Nah itu kan suatu yang baru bagi saya gitu ya, maksudnya informasi baru ya, geofisikanya saya tahu, tapi informasi baru yang kemudian kita tindak lanjuti dengan ekskavasi ternyata kan ketemu ya peninggalan-peninggalan yang menarik di Gunung Padang gitu ya. Nah ini datanya udah ditunjukkan sebagian ke saya, tapi memang saya belum bikin ekspedisi ke sana gitu ya. Suatu waktu mungkin kita berkesempatan kerja bareng lagi ya bisa jadi nanti ada penemuan tertentu lagi di sana. Di kaldera itu kan? Ya, karena kalau menurut imajinasi Anda, jadi tanpa referensi atau apa, betulnya masuk di akal kan? Sangat masuk di akal gitu ya. Kalau itu kan kaldera ya, yang harusnya katakanlah datar gitu ya, datar. Sekarang kan jadi danau gitu ya, jadi danau gitu ya. Nah kaldera yang seperti itu ya skalanya tentu beda ya, tapi kondisi itu mirip terjadi di Dieng. Dieng itu kaldera. Ya, dia kaldera ya, beberapa ya jadi genangan. Dieng dengan Gedung Songo tua mana? Kurang lebih sama sih ya. Kurang lebih sama gitu ya. Itu Hindu. Nah, itu kaldera ya masih ada ya danau-danau kecil gitu ya, tapi secara umum datar. Nah, disitulah masyarakat membuat candi-candi. Ya, tapi ini kan sebenarnya kaldera ini nggak stabil dia masih bergerak katakanlah gitu ya. Nah waktu itu kami gitu ya, saya sekali lagi dapat informasi dari masyarakat gitu ya, Mas sekali-sekali datang ke Dieng gitu, banyak candi di Dieng. Iya saya tahu banyak candi, saya bilang enggak bukan yang itu gitu, bukan yang di tengah-tengah itu. Yang benar gitu ditunjukin foto-fotonya akhirnya. Saya sama sekeluarga datang ke sana gitu ya sekalian liburan.
ternyata dia kaldera begini Pak, ya, datar gitu ya, atau flat ya. Nah nanti di sekelilingnya ada puncaknya, yang gunungnya itu, ya bibirnya lah gitu ya, bibirnya begitu ya. Nah si Pak Dhani menunjukkan di sebelah salah satu di Toba di pinggir ini ada peninggalan, gitu ya. Nah saya kan belum Dalam pernah bentuk? kesana. Dalam bentuk peninggalan megalitik katanya sih ya, ada apa batu-batunya dibilang gitu ya. Nah saya Ya belum seperti kesana. Gunung Gitu ya. Padang. Hah? Seperti Gunung Padang. Iya, seperti Gunung Dan Padang. seperti Stonehenge. Nggak tahu gitu ya, nggak tahu. Nah, tapi ya karena saya belum pernah ke sana, saya belum bisa komen gitu ya. Saya bilang kemungkinan terbuka gitu, karena yang tadi di Dieng itu di sekelilingnya gitu ya, itu kan lebih stabil gitu ya. Dan begitu saya survei di puncak-puncak pegunungannya itu ada candi, gitu ya. Dan kalau di Dieng itu kerennya itu setiap arah mata angin tuh kayak ada candi gitu ya. Di utara ada, timur laut ada, ya timur ada, dan dalam Hindu kan ada kalau nggak salah Nawata Dewa Sanga apa kalau gitu ya, ada dewa-dewa yang bertahta di setiap mata angin itu gitu ya. Misalnya Kuwera di utara gitu ya, Isana timur laut gitu ya, Indra di timur gitu ya misalnya, terus di selatan tuh Baruna gitu ya. Nah itu ada candi-candinya. Nah tentu saja masyarakat zaman dulu kan punya konsep religius tertentu ya, yang ingin tanda petik memberi berkah bagi masyarakat yang di bawah, yang hidup saat ini gitu ya. Nah jadi si leluhur atau dewa-dewa itu ada di sekeliling bibir kaldera itu, ya. Nah, memberi berkah bagi masyarakat yang Jadi tinggal di kalau ada geopolitik ini ada georeligi ya. Ya makanya kan sering disebut ya peninggalan-peninggalan berada di puncak gunung ya, karena dianggap puncak gunung itu ada Dekat banget. ya seperti itu. Nah peninggalan yang di Toba itu di hampir di puncak ya, di lerengnya itu. Menurut Anda di pedalaman Papua itu apakah ada petilasan peradaban? Oh ada, petilasan apa? Peradaban. Oh ada, saya udah berapa kali ke sana. Tapi kayaknya nanti aja ya. Siapa tahu saya diundang lagi, habis bahan saya. Wajar, tapi ada. Saya udah ke sana. Keren-keren Nanti Papua ya. itu. Keren-keren lagi. Dan kayaknya kita harus memberi perhatian khusus di sana, ya, karena apa sih namanya? Ya kita kan selalu nganggap itu di sana nggak ada peradaban kan. Iya, Padahal Amazon itu belakangan baru ketahuan di tengahnya banyak peradaban juga. Iya, satu bocoran deh sebelum ini. Iya, trailer ya, bocor halus. Ya, jadi ada situs namanya Tutari, ya, tidak jauh dari Bandara Sentani, ya. Turun bandara gitu ya, naik mobil paling setengah jam gitu ya, itu ada kumpulan batu-batu ya, batu-batu yang berserakan. Tapi ini satuan ya, kalau Gunung Padang dia kan jadi struktur ya, jadi susunan ya. Kalau ini ya batu bulat, satu lagi di mana gitu ya, berserakan gitu ya, batu yang masih alami. Nah itu hampir di setiap batunya itu ada gambar. Jadi ini lebih ke petroglif. Petroglif ya. Kalau yang di Sumatera Selatan segala ya, kayak itu rock art. Mula yang kakinya telapak kaki. Oh ya, itu Purnawarman. Iya, Purnawarman ya. Itu di apa sih namanya? Agak dipahat sehingga dalamnya. Kalau ini digores ada gambar ikan gitu ya, ada gambar orang. Tapi ya. di batu ya. Di batu. Bukan di gua ya. Bukan. Jadi di hamparan tempat terbuka begini gitu ya. Dan di bagian bawahnya ya, itu Danau Sentani. Anda kan kenal si itu yang bikin tentang Gunung Padang itu di Netflix itu. Ya, tahu. Sekarang kan seri keduanya keluar ya saya. Nggak tahu saya. Keluar. Oh. Jadi dulu kan Gunung Padang itu yang wah pokoknya. Tapi kemudian berhenti kan, dia seri keduanya. Oh, oke. Tentang Amerika sekarang. Tentang Amerika. Tentang itu Pueblo yang di Nugala itu. Iya, jadi memang sepertinya kita harus mengubah cara pandang kita ya, bahwa peradaban sudah selesai, dalam artian terimalah peta peradaban saat ini ya begini begitu. Iya. Kita semakin banyak meneliti dan, itu ternyata banyak kali kan beliau banyak juga dilawan kan, karena dianggap amatiran, pseudo. Saya bilang kenapa sih
kalian kok nggak bisa terima pandangan yang lain gitu kan lebih seru, saya bilang. Iya, iya. Kan bosan kan begitu. Betul, dan arkeolog nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya, Apa arkeolog apa? nggak usah khawatir ya dengan pandangan-pandangan lain itu. Dia nggak usah takut. Ya kan dia udah punya ilmunya gitu. Dia juga harus ikut meneliti. Ya, jangan menjauhi. Tapi kalau penelitiannya kemudian dicabut di jurnal kan nggak benar. Ya itu nggak benar. Ya, nggak benar. Tapi nggak usah khawatir juga lah ya. Nanti kita tulis lagi gitu di tempat lain. Ya. Oh jadi Papua ya, Papua, bentuknya lain lagi ya. Lain lagi, Kan ya, biasanya kan di dalam gua. ya, kan, ini di ibaratnya ya apa tanah biasa gitu ya, lereng bukit sih ya, lereng bukit siklop ya, lereng bukit terus ada Anda pernah ke batu-batu. situ? Iya pernah ke situ ya. Dan apa sih nama? Wah happy sekali karena kan katakanlah di situ ada mungkin 500 batu kali gitu ya, ya 500 batu, 100-nya udah ketahuan ada gambarnya. Jadi kita masing-masing bawa sikat yang agak halus gitu ya, agak halus, pelan-pelan gitu. Nanti kita sikatin itu ya, sikatin pelan-pelan ya, ada lumutnya atau gitu ya. Nanti kelihatan gambarnya akhirnya. Kalau ketemu senang. Iya kan, oh ini gambar ini gitu. Terus yang teman lagi satu lagi yang di Batu Lagan, wah saya juga nemu gitu. Ya, saking banyaknya itu. Ya, dan itu tergolong jarang penemuan seperti itu ya. Kita udah punya banyak lukisan gua gitu ya. Nah, tapi kalau yang batu yang di luar digambar, itu apa agak petroglif yang iya petroglif ya. Petroglif yang di padang rumput gitu. Ya, padang rumput ya seperti itu. Dan belum lagi petroglif padang pasir ya. Iya, padang pasir ya. Beberapa negara punya sebenarnya, tapi kalau Indonesia jarang sekali ya. Setahu saya malah belum ada itu. Apa kita punya padang pasir sih? Nggak tahu. Bromo Ya. Bromo itu ada peradaban. Ada jelas, tapi dia memang gitu ya. Dia kan menganggap gunungnya ya atau kawahnya itu adalah tanda petik artefaknya ya, artefaknya. Jadi ini konsep budaya kalau ini ya. Iya. Di beberapa tempat dia bikin bangunan gitu ya. Manusia bikin bangunan, kalau bangun ini struktur. Gunungnya kalau ini gunungnya, gitu ya. Ya seperti Gunung Padang. Kalau Gunung Padang dibikin lagi sebagian dimodifikasi lagi, ya, ada material tertentu. Tapi kalau ini Gunung Bromonya itu, ya udah itu di bagian alam, jadi monumennya adalah alam itu sendiri, gitu ya. Lalu maka ritualnya itu yang menjadi tanda-tanda budayanya, karena alamnya praktis tidak terlalu dimodifikasi, gitu. Ya dan itu ya sampai sekarang kita bisa lihat kan perilakunya kan masyarakat ya. Datang membawa sesuatu gitu lalu nyampe di puncaknya lalu sacrifice ya terus balik lagi, makanya secara peninggalan arkeologi minim dia karena alamnya tidak dimodifikasi ya lalu jadi arkeolog senang kalau alamnya dimodifikasi ya. Karena mereka kan konsepnya adalah artefak itu kurang lebih artificial faktual ya, fakta yang dirancang atau dibuat oleh manusia ya, dihasilkan oleh manusia gitu ya. Jadi misalnya tanah datar gitu ya, terus kemudian saya ingin bikin pemakaman gitu, maka dia bikin batu susun jadi piramida gitu ya. Nah maka ini artefak, artificial faktual gitu ya. Kalau Borobudur juga sama, bukit ya, bukit. Tapi kalau ini memang gunungnya sudah ada, jadi ya nggak perlu dibikin gunungan lagi gitu. Bahkan ada kesan nggak berani merubah gitu. Ya seperti itu. Nah itu di arkeologi istilah kita adalah ecological faktual ya, fakta ekologi. Fakta ekologi. Artefak ekofak. Nah barusan tadi pagi saya baca buku counterfaktual. Oh nggak tahu saya. Kalau ini ke arah fisika kuantum. Counterfaktual. Saya pikir pintar aja bikin istilah. Tapi istilah ini penting gitu ya karena untuk membedakan ya. Untuk membedakan gitu ya, dan kalau kita sudah paham itu konsep itu maka akhirnya kita tahu ada namanya misalnya laut keramat ya, gunung keramat gitu ya. Kita cari bukti arkeologinya ya susah, tapi ya kita tahu bahwa masyarakat memperlakukan sesuatu gitu. Jadi Nyi Roro Kidul itu
merupakan monumen. Iya, lautnya itu adalah Iya, monumennya. lautnya itu. Ya, yang tidak diapa-apakan gitu ya, tidak dimodifikasi bentuknya. Gitu ya. Hebat ya aduh, yang Oh, ada satu lagi Pak, kalau gitu. Di Sukabumi gitu ya, di Sukabumi itu Sukabumi. di Sukabumi daerah Ciletuh namanya ya, yang sekarang jadi geopark ya. Jadi kawasan itu apa wisata alam bagus gitu ya. Itu warga ngasih tahu gitu ya, Pak ini lereng gitu ya, lereng, terus di sini laut. Ya, laut selatan. Sudah langsung laut selatan. Lereng, laut selatan. Nah, karena Ini lereng Sukabumi. di Sukabumi. Karena lereng dia kadang longsor kan. Nah, suatu ketika longsor itu muncul batu-batu. Ya, batu-batu yang istilah masyarakat adalah bidak catur, karena kayak naruh anak catur gitu ya, bidak-bidak begitu ya. Ada mungkin 30 kali atau berapa gitu ya, dan bentuknya beragam. Ya. Pasti buatan manusia. Kalau saya lihat sebenarnya bisa jadi alam sebenarnya si batunya itu. Pahatan alam. Terjadi secara alamiah. Iya. Tapi kenapa ditaruh di situ? Nah, itu yang menyebabkan dia menjadi budaya. Jadi batunya alam, tapi ditaruh di situ dan ditempatkan. Kok Anda bisa simpulkan kalau ditaruh di situ bukan? Karena dia tidak nancep, Pak. Beberapa batu sudah jatuh, gitu. Beberapa lagi masih ini. Dan jadi Anda tahu patung-patung Pulau Easter? Tahu, tapi belum pernah ke sana. Tapi kira-kira konsepnya? Iya, mirip ya. Tapi ini kecil ya, ini kecil ya. Nah, yang lebih keren adalah terlihat sekali gitu ya. Ini kan lereng gitu ya, lereng. Jadi batunya itu seperti diorientasikan ke laut. Oke, terus. Nah, jadi kita tahu bahwa Anda bersemangat cerita sama saya apa ini? Iya, berarti dia menempatkan bahwa ada sesuatu di laut yang penting, sehingga si batu-batu, batu-batu ini gitu ya, dalam arkeologi kadang disebut menhir. Menhir, ya oke. Itu batu tegak ya, menhir batu tegak. Yeah. Menhir itu yang pertama adalah ada yang kategorinya sebagai tanda aja, tanda gitu ya, bahwa ada sesuatu gitu ya. Tapi ada juga yang mengartikannya bahwa menhir ini adalah seperti nisan, ya, seperti nisan. Jadi dia mewakili seseorang. Setiap satu menhir, satu nisan itu satu orang, gitu ya. Nah, bayangkan nisan-nisan atau menhir itu ya ditancapkan dan diorientasikan ke laut. Jadi ada suatu religi yang berorientasi ke laut. Itu pinternya ada yang cerita itu. Ya kalau enggak saya habis bahannya, Pak. Wah, tapi tidak tahu kenapa ya, saya merasakan keindahan gitu loh di apa yang Anda ceritakan itu. Ya, jadi apa ya? Jadi saya kan sebetulnya nggak religius ya. Tapi kalau Anda ngomong begitu tuh apa nurani atau naluri religius itu terangsang gitu loh. Karena memang setiap orang kan punya itunya, naluri religiusitasnya gitu ya. Nah, setiap orang itu kemudian mencoba mengekspresikannya. Nah, ketika dia tinggal di sekitar laut, biasanya memang orientasinya ke laut, gitu ya. Ketika dia di dataran tinggi, dia orientasikannya ke dataran tinggi. Ya, seperti itu. Kalau dia di hutan, ya duit ya. Iya. Ya, kalau orang kota ya begitu akhirnya. Ya. Kalau dikatakanlah hutan gitu ya, orientasinya ke pohon besar tertentu biasanya. Gitu. Nah, itu suatu yang naluriah waktu awalnya ya, seperti itu. Profesor Ade Akbar, saya makin benar panggil Anda itu Profesor. Anda benar-benar Profesor ya, karena luar biasa sekali ya. Jadi saat membahagiakan itu wawancara Anda, karena saya minimal ya, tapi semoga juga pemirsa bisa banyak belajar dari apa yang Anda utarakan, karena Anda memang cerita tentang masa lalu, tapi sebetulnya Anda menghadapi masa depan. Ya, karena dari arkeologi itu kita bisa tahu juga, bisa menarik barang benang proyeksi
masa lalu itu untuk menghadapi masa depan secara lebih baik. Ya, seperti tadi Anda ceritakan teman-teman kita di mana di Bromo yang tidak merubah alam, ya itu kan pelajaran buat kita, supaya kita jangan selalu merasa bahwa tugas kita itu adalah merusak alam, padahal kan alam itu sudah tahu yang terbaik sebetulnya. Dan juga tentang tadi bahwa ternyata di Papua itu punya peradaban tersendiri, itu batu-batu yang berserakan, tampaknya berserakan, tapi kalau digosok keluar petroglif, ya. Petroglif. Ya, petroglif, ya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Dan semoga ya Anda jangan kapok ya. Mudah-mudahan saya juga minta tolong ke pemirsa nih, kasih info ke saya ya, supaya saya ada bahan untuk kalau ketemu Pak Jaya. Sudah mulai habis ilmu saya nih. Tapi yang itu tadi, yang di Sukabumi segala itu, moga-moga ada kelanjutannya. Terutama tadi, walaupun itu bukan di negeri kita, tapi di Saudi Arabia, tapi saya kira itu akan merubah sejarah dunia loh, itu anunya. Dan cara berpikir kita akan bahwa kelirumologi itu ada di mana-mana sebetulnya itu. Dan ya kami nggak punya apa-apa lagi, tapi Anda sudah punya berapa nih? Sudah sekarang keberapa ya? Ya sudah nggak akan ini ucapan terima kasih kali ini tentang bocor halus, dan ternyata betul kan ya dihalusin penemuan arkeologi. Bahkan Anda ya sempat membocorkan rahasia, tapi memang Anda masih lindungi juga ya, tapi memang perlu, kalau enggak nanti menjadi dampaknya dan semoga terutama Menteri Kebudayaan kita yang kita kenal sangat-sangat menggemari kebudayaan. Sebetulnya beliau itu sudah bergerak ke atas, bukan hanya culture tapi civilization sebetulnya. Ya, ini ucapan terima kasih. Terima kasih Tepuk tangan untuk Profesor Ali Akbar, ya itu profesor saya yang kasih. Terima kasih banyak.